Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukan transaksi gitu ya, atau masukin orderan, atau kalau istilah itunya entry position atau open position. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah sampai di layar trade ini, ya kan? Untuk melakukan transaksi, kita tap tombol ini ya, yang kertas ada tanda plus gitu. Nah, ini pun nanti kalau di tab grafik chart itu ada tab ini juga, itu fungsinya sama untuk melakukan transaksi. Bisa juga dengan cara ini kan daftar list transaksi kita ya, misalnya ya. Kita tahan lama, nanti ada keluar box gitu, kotak. Nanti ada pilihan new order. Nah, silakan di tab itu nanti tampilannya akan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah perhatikan pair-nya ini. Apakah pair ini adalah pair yang memang kita mau transaksikan gitu kan. Jadi langkah pertama adalah kita harus mengecek apakah pair-nya ini sudah benar atau belum, kan? Ya. Apa itu pair? Pair adalah mata uang atau komoditas yang ingin kita transaksikan. Oke. Untuk jelasnya silahkan cek di video seri belajar trading forex. Oke ya. Nah, untuk mengganti pair kita tap tombol ini, tombol dolar ini ya. Maka tampilannya akan keluar seperti ini. Nanti di scroll saja. Kita mau pilih pair yang mana gitu kan. Nah, sebagai tambahan kalau yang di sini kan ada logo B kecil gitu ya. Jadi logo kecil ini kita abaikan dulu ya. Pada prinsipnya kan pair itu seperti yang saya katakan terdiri dari 6 huruf, di mana 3 huruf ini adalah satu mata uang, 3 yang di belakang adalah satu mata uang lagi gitu. Nah, kalau seperti yang huruf B ini semacam pengkodean yang diberikan oleh pihak broker ya. Dan pengkodeannya sendiri akan berbeda-beda dari broker yang satu dengan broker yang lain dan memiliki arti yang berbeda juga. Jadi untuk saat ini teman-teman abaikan saja huruf B di belakang ini. Jadi cukup perhatikan 6 huruf pertamanya. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal pilih mau transaksi di pair yang mana, tinggal dipilih ya. Nah, misalkan kita memang ingin transaksi di SAU atau emas. Oke. Kemudian ini ada pilihan market execution. Kalau pilihan ini kita pencet, akan keluar menu seperti ini. Market execution, buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Secara prinsip, market execution adalah jadi kita mau transaksi sekarang. Jadi transaksi itu akan langsung dikerjakan gitu ya pada saat kita pencet sell atau buy. Sedangkan buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop ini sifatnya adalah pending order atau kita masukin orderan. Kita kan masukin orderan. Kalau harga memenuhi persyaratan dari orderan tersebut, baru orderan itu dikerjakan. Tapi kalau harga tidak memenuhi persyaratan dari orderan ini, maka orderan itu bisa saja tidak dilaksanakan. Gitu ya. Itu yang namanya orderan, pending order nih, keempat ini. Oke, kita balik. Jadi untuk saat ini asumsikan dulu kita pilih market execution ya. Jadi kita mau buy atau sell langsung. Nggak masukin orderan. Oke. Lalu ini adalah lot. Nah, kalau di sini, contoh di sini adalah kita akan melakukan transaksi sebesar 0,23 lot. Ya, ini adalah lot ya. Dan kalau di sini artinya kita akan melakukan transaksi sebesar 0,23 lot.
Kalau kita mau bikin jadi 0,25 misalnya, kita tap ini 2 kali. Jadi kita tambah 0,01-nya kali 2 gitu kan, jadi 0,25. Atau kalau kita mau transaksi sebesar 0,13, kita tap ini sekali, nanti ini akan berkurang. Oke, itu adalah lot, ya, menentukan besarnya lot yang ingin ditransaksikan. Kemudian ada 2 harga, ya kan? 2 harga ini adalah yang satu harga beli, satu harga jual, gitu kan? Nah, seperti di video saya yang pertama, untuk menentukan mana harga beli dan mana harga jual, mudahnya adalah kalau kita beli pasti dikasih yang mahal. Ini ada harga 7344 dan 7404. Kalau kita beli, kita pasti dikasihnya yang mahal, 7404. Kalau kita mau jual, kita pasti dikasih harga yang murah, yaitu 7344. Oke ya, jadi itu untuk menentukan mana harga jual dan mana harga beli, ya kan? Nah, 7404 di atas, 7344 di bawah. Oke. Nah, kemudian kotak yang ini, yang merah ini nih, bawahnya merah, ini adalah stop loss. Ya, apa itu stop loss? Batas di mana kita ingin menghentikan kerugian kita, gitu loh, supaya kita tidak rugi lebih jauh. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah kolom take profit, ya kan? Take profit adalah ya kita mau ngambil keuntungan itu di harga berapa, begitu. Oke. Nah, ini grafik karena saya screenshot ini di saat pasar sedang tutup, jadi tidak ada pergerakan. Kalau aslinya nanti ya teman-teman lihat sendiri akan sangat bergerak, tergantung volatilitas market. Kemudian ini ada sell, ada buy. Ini adalah jadi kalau kita mau beli ya kita pencet buy, kalau kita mau sell kita pencet jual, sell. Ya. Jadi ini buy dan sell dari sisi kita yang mau beli atau kita yang mau jual. Bukan dari sisi broker. Oke. Itu kan market execution. Lalu seandainya kita memilih yang pending order ini nih, yang keempat ini, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Secara prinsip tampilan ini sih sama saja seperti yang market execution. Hanya bedanya kalau di buy limit ini ada satu kolom baru nih, ya, kolom price, ya kan? Sedangkan kalau di market execution kan nggak ada. Ada 2 harga, ada stop loss, ada TP. Sedangkan kalau di yang pending order, ini ada kolom harga kita masuk, gitu. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua adalah kita hanya bisa melakukan orderan. Maksudnya gini, kalau di market execution kan di layar yang sama kita bisa nge-sell, kita bisa nge-buy. Nah, sedangkan kalau di pending order, jadi misalnya kita udah pilih buy limit ya berarti kita hanya bisa buy limit, kita nggak bisa sell limit. Gitu. Kalau kita mau sell limit ya kita pencet ini, kita pilih sell limit. Gitu. Nanti di sini jadinya sell limit. Gitu. Jadi kalau untuk yang pending order ya di layar itu hanya bisa satu jenis transaksi. Tidak seperti yang market execution bisa 2, mau sell atau mau buy itu bisa gitu. Dan perbedaan utamanya adalah ada kolom untuk harga entry-nya mau di harga berapa. Oh ya, sekedar informasi saja, untuk menaruh orderan atau melakukan market execution, ya, SL dan TP ini tidak harus diisi. Ini, SL dan TP tidak harus diisi, kita sudah bisa melakukan transaksi, sell atau buy, gitu kan? Atau mau buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, bisa. Ini kita nggak usah isi.
Ya. Jadi kalau di market execution asal kita masukin lotnya berapa, kita pencet sell atau buy, sudah tereksekusi tuh. Nah, ini tidak harus. Nah, cuman kalau setelah melakukan transaksi kita mau mengedit itu bisa diedit. Nah, kalau untuk yang sifatnya pending order, prinsipnya sama, SL dan TP itu tidak harus. Yang harus diisi adalah harga entry-nya, baru bisa dimasukin orderan. Tapi misalnya seandainya kita mau isi SL dan TP pun boleh, cuman harus benar. Jadi kalau salah, malah dia nanti nggak bisa place, kita nggak bisa masukin orderan. Kalau kita masukkan SL dan TP-nya menyalahi aturan gitu ya. Oke, itu informasi tambahan saja. Kemudian kita ini logika dasar dari buy, sell, SL dan TP. Jadi gini, kalau buy itu kan kita membeli barang karena kita mengharapkan harga barang itu naik, kemudian kita jual dan kita mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi kalau kita buy, kita mengharapkan harga naik. Kalau kita sell, kita mengharapkan harga akan turun, ya kan? Kalau masih nggak paham yang ini, nanti silakan nonton video saya yang mengapa Forex bisa trading dua arah, ya. Di situ saya ada membahas lebih lengkap lah, ya. Jadi di sini hanya sekilas saja. Nah, SL dan TP, SL itu diletakkan berlawanan dari prediksi kita, TP itu searah dengan prediksi kita. Nah, contohnya bagaimana? Kalau kita buy, kita kan mengharapkan harga untuk naik, ya kan? Kita berharap harganya naik. Jadi, SL itu kita letakkan di arah yang berlawanan, yaitu di bawah. TP itu kita letakkan searah dengan prediksi kita, kita memprediksikan naik, jadi di atas. Maksudnya bagaimana? Misalnya, saya beli emas di harga 1974,04. Nah, saya taruh SL itu di 1973 misalnya. Karena di bawahnya, ya kan? TP atau target profit kita adalah misalnya di 1980. Jadi kalau harga menyentuh 1980, kita ambil keuntungan. Nah, kalau kasusnya adalah kita melakukan sell, ya, di sini kita melakukan sell, maka kalau kita melakukan sell kan berarti kita memprediksi harga akan turun. Nah, dan SL itu kita letakkan berlawanan dengan prediksi. Kita memprediksi turun, berarti SL kita taruh di atas. TP posisinya ada di bawah. Contohnya adalah kalau kita beli di harga kalau kita jual di harga 1973,44, SL-nya ini kita bisa letakkan harga misalkan 1975. TP-nya adalah 1965 misalnya, gitu. Ya. Nah, pada batasan apakah SL ditaruh gitu? Nah, ini perlu analisa lagi, analisa teknikal, fundamental gitu kan. Tapi secara aturannya adalah SL itu berlawanan dengan arah prediksi kita, TP itu searah dengan prediksi kita. Nah, ini adalah contoh dari market execution. Katakanlah ada dua harga 197344 dan 197404. Nah, di sini SL saya masukkan 1972. TP-nya saya masukkan 1975. SL-nya di bawah, TP-nya di atas, berarti saya untuk kasus ini ingin melakukan transaksi buy. Ya kan? Kalau saya melakukan saya pencet sell, nggak mau gitu. Karena
kombinasi dari kedua ini hanya benar kalau kita mengambil posisi buy, gitu ya. Nanti kalau teman-teman masih nggak paham, silahkan diputar ulang video ini. Oke. Nah, ini adalah buy limit. Seperti yang tadi saya katakan, buy limit itu kan pending order gitu ya. Di mana orderan itu akan dilaksanakan atau dieksekusi kalau memenuhi persyaratan. Untuk buy limit saja, buy limit ini kasusnya adalah seperti kita kalau nawar, kita beli barang gitu, kita nawar gitu kan. 1974, jadi kalau saat ini kita mau beli, harganya adalah 1974,04. Nah, kalau saya mau pencet buy saat ini, ya kan, ini kalau saya pencet buy kan saya dikasih harganya 1974.04. Nah, kalau saya memilih untuk buy limit, artinya saya secara nggak langsung mengatakan ke pihak broker bahwa kalau harganya turun ke 1973,5, saya beli sebanyak 0,23 lot. Ya kan? Dimana kalau nanti harganya turun terus sampai ke 197200, saya jual deh, karena saya nggak mau rugi lebih besar. Tapi kalau nanti harganya naik sampai 1975, saya jual juga, karena udah cukup keuntungannya bagi saya. Ini SL dan ini TP. Nah, kalau kita perhatikan, kan saya angka 1973,5 ini kan di antara dua ini nih. Ya kan? Di antara 197344 dan 197404. Ya kan? Nah, karena di sini saya pilihannya buy limit, jadi sebenarnya angka ini nggak penting, nggak usah dilihat gitu. Selama di kolom price ini saya masukkan angka yang lebih kecil dari 197404, lebih kecil dari angka ini, maka ini bisa dilaksanakan. Ya, jadi harga ini nggak usah diperhatikan, kan? Nah, jadi mau kita masukin 1972 boleh, 1971 boleh, 1973,5 pun boleh. Dimana padahal 1973,5 itu di atas 73,44 ini gitu kan. Jadi sekali lagi logikanya adalah kalau saya mau buy, mau beli, maka saya pasti dikasih harga yang mahal. Karena di sini sudah jelas bahwa saya mau buy, ya kan? Saya bukan mau sell limit, saya mau buy limit. Maka yang jadi patokan adalah harga ini. Harga ini boleh dicoret nih ibaratnya. Ini nggak penting. Nah, yang penting ya kan, harga ini nggak penting. Nah, kemudian saya harus memasukkan harga di price ini lebih rendah daripada harga ini. Karena logikanya buy limit adalah kita beli barang nawar. Itu adalah logika dari buy limit. Ya. Jadi tapi kalau kita buy stop nanti ada persyaratannya lagi gitu kan. Itu beda lagi. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop itu kan pending order. Nah, kita harus masukkan harga ini sesuai, harus benar gitu loh. Dalam artian harus sesuai dengan persyaratan. Kalau buy limit syaratnya apa, buy stop syaratnya apa, sell stop apa, sell limit persyaratannya apa gitu. Nah, ini yang penting gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya pembahasannya. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai buy, sell, buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop ya. Lebih detail mengenai 6 jenis transaksi ini. Perbedaannya apa aja sih gitu kan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.